Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak Ustazah semuanya pada semangat. Tapi Ustazah pengen lihat yang lebih semangat lagi. Ustazah ulang ya, satu kali lagi. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, itu baru anak-anak Ustazah. Nah, baiklah anak-anak Ustazah semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai berdoa, kita nyanyikan lagu sebelum berdoa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Di tangan ada doa, di mulut ada doa, di hati juga ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan dalam permohonan hamba yang beriman. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, anak-anak Ustazah semuanya berdoa dengan tertib. Baiklah anak-anak Ustazah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah mau cek dulu persiapannya dalam belajar. Tolong siapkan alat tulisnya seperti buku paket, buku catatan, dan juga pulpen. Nah, dengan kalian menyiapkan alat-alat tersebut berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya Ustazah mau absen dulu siapa yang hari ini yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Nah, buat kalian yang sudah hadir, alhamdulillah kita masih tetap bisa belajar walaupun tidak bertemu secara langsung. Baiklah, selanjutnya Ustazah sampaikan peraturan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi semuanya yang ada di grup WhatsApp jangan ada yang keluar pada saat jam pembelajaran. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, kalian pasti semuanya memiliki cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, perawat, pilot, polisi, dan banyak lagi. Nah, untuk meraih cita-cita tersebut tentu kita harus belajar dengan giat, semangat, dan juga jangan malas. Betul kan? Nah, oleh sebab itu kita harus tetap terus belajar untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Baiklah, anak-anak Ustazah semuanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang kita kemarin menggunakan kertas. Nah, jadi
pada pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan kertas, tapi berbeda tentang materinya. Kalian semua pasti pernah melihat seperti tas dari anyaman, terus ada tikar dari anyaman, dan kerajinan-kerajinan lainnya dari anyaman. Betul kan anak-anak? Nah, jadi pembahasan materi kita pada hari ini adalah membahas tentang menganyam. Jadi, menganyam itu merupakan salah satu kesenian dari Indonesia, negara kita sendiri, di mana kesenian tersebut harus kita budidayakan, jangan kita musnahkan. Jadi, kita harus menjaga karya-karya kita, khususnya di Indonesia. Nah, dengan cara kita belajar, dengan cara kita memahami materinya, terus mencoba, kita praktek, nah itu tuh merupakan salah satu cara kita menjaga kesenian kita, salah satunya tentang menganyam. Nah, baiklah anak-anak ustazah semuanya, pasti masih semangat kan untuk belajar? Coba ustazah mau cek mana anak-anak ustazah yang soleh dan soleha semuanya, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pembahasan materi. Ustazah minta semuanya duduk dengan rapi, siapkan alat-alat tulisnya apabila ada materi yang penting. Jadi nanti Ustazah minta kalian mencatat tentang materi-materinya, biar suatu saat nanti kalian bisa membacanya kembali, terus mencoba prakteknya lagi. Baiklah anak-anak, kita akan mulai membahas materi tentang menganyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Matia. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang seni anyaman. Kalian tahu, sering sekali kalian mengenal apa hasil karya dari seni anyaman itu sendiri. Saya contohkan, ini gambarnya. 1, 2, dan 3. Oke. Dimana bahwa seni anyaman ini bukanlah sesuatu yang familiar untuk kita temui. Apalagi kalau di kota Amuntai ada pusat atau sentranya sendiri, sentra anyaman di Desa Limas, Kecamatan Haurgading. Kalian bisa pergi ke sana. Saya pernah ke sana sekali. Bahwa di sana berderet rumah menganyam, entah itu rak sepatu, entah itu tas, dan lain-lain sebagainya. Karena anyaman tidak hanya sebatas sebuah anyaman biasa, bisa dibuat berbagai karya yang bisa menjadi salah satu pengganti kita daripada menggunakan bahan plastik. Selanjutnya, cara memilih menganyam ada beberapa hal, yaitu apresiasinya, di mana mutu atau kualitas karya kerajinan anyaman dapat dinilai dari segi keindahan, segi kekuatan, dan segi kesesuaian bahan. Kalau dari keindahan, anyaman yang indah adalah anyaman yang elok, sehingga mampu mengunggah rasa keindahan orang yang melihatnya. Kalau tidak indah, siapa yang tidak tertarik? Selanjutnya adalah kekuatan karya kerajinan anyaman. Kekuatan benda kerajinan menentukan keawetan. Kekuatan benda anyaman ditentukan oleh jenis bahan serta teknik menganyam. Sebagai contoh, membuat tikar, bahan yang kuat dan tepat untuk membuat anyaman dari tikar adalah pandan dan mendong. Selanjutnya baru dikeringkan. Yang ketiga adalah kesesuaian bahan kerajinan anyaman. Bahan untuk membuat benda kerajinan harus disesuaikan dengan fungsi benda. Kalau untuk benda-benda kecil itu lebih cocok dengan bahan yang lemah dan lemah dan elastis. Sedangkan kalau untuk sesuatu yang seperti dinding, cocoknya adalah bahan yang kuat. Misalkan seperti daun kelapa, tidak mempunyai ketahanan yang baik terhadap cuaca. Kalau misalkan kita gunakan adalah bambu, ternyata pasti kan cocok. Karena bambu pertama dia kuat dan tahan dengan cuaca. Yang kedua, dia tidak tembus pandang dan tidak mudah rusak. Itu adalah berbagai
hal yang perlu kita perhatikan dalam seni menganyam. Ya, oke anak-anak, di sini kita akan mencoba praktek. Di sini kalian menyediakan kertas. Kertasnya bisa kayak kertas origami kayak gini, atau bisa juga kertas yang lain, misalnya kayak kertas biasa, atau bisa juga dengan daun pisang. Jadi kalian bisa memakai kertas origami atau kertas biasa juga, atau daun pisang. Dan juga jangan lupa sediakan gunting untuk memotong kertasnya ya. Ya. Jadi kalian prakteknya sambil diawasi oleh orang tua ya. Jadi praktek harus diawasi dengan orang tua. Jadi yang pertama kalian harus ambil satu bagian kertas, terus gunting. Ambil kertas dan gunting, terus ini kita potong, tapi jangan seluruhnya. Kayak gini. Kayak gini dipotong, jangan sampai habis ya, cukup bagian sampai sini aja. Kita tinggal sisanya di atas, jangan dipotong sampai habis. Terus kita potong lagi kayak gini. Nah kayak gitu kita potong. Ingat ya, kita potong. Kayak gitu ya. Terus kita potong sampai habis. Ya. Kayak gini. Nah, kita udah mempunyai satu kertas yang udah kita potong kayak gini. Kayak gini, inget ya, potongnya kayak gini. Di sini kita sisain sedikit, jangan dipotong semua. Kayak gini. Nah, jangan dipotong semua, inget ya, jangan dipotong semua. Sisain sedikit. Terus jangan lupa kita gunting. Yang kedua, kertas yang kedua kita potong sampai habis. Misalnya kita ngambil warnanya warna biru, jadi kita potong sampai habis. Ingat ya, kayak gini kita potong. Nah kayak gitu kita potong sampai habis. Ingat ya, kayak gitu. Nah misalnya udah sampai habis semuanya, kita udah potong, terus kita mulai cara kita bikin ayamannya. Yang pertama itu kita angkat satu bagian. Kita angkatnya caranya dengan zigzag. Misalnya ini 1, 2, kita ingat ya, angkatnya zigzag. Misalnya ini udah diangkat 1, yang kedua jangan diangkat. Ya, kayak gini. Nah kayak gitu. Kalian bisa, sebenarnya kalian bisa kayak gini. Ingat ya, zigzag kayak gini. Nah terus kita ambil yang biru tadi yang udah kita potong sampai habis, terus kita taruh di sini kayak gini. Nah kayak gitu. Kalian bisa kan kayak gini, bisa. Terus yang kedua, kita kunci bagian yang ini jangan diangkat, tapi yang ini. Jadi kita kunci bagian yang biru ini, kita kunci yang biru-birunya ini, kita kunci. Jadi diangkat yang di bawah biru, kita angkat, kita kunci. Ya kayak gini. Lihat ya, kita angkat.
kita angkat kayak gini. Terus kita taruh. Misalnya ini, kita taruh lagi di sini. Nah, kayak gitu. Kita benerin. Ya, kita benerin dulu. Jadi yang pertama itu enggak lagi gerak-gerak, soalnya kita udah kunci yang kedua. Kita itu ngangkatnya zigzag, jangan ngangkatnya bareng-bareng semuanya. Kayak gini. Nah, bisa kan? Kalian bisa mengerjainnya. Kayak gini, pokoknya kayak gini caranya. Angkat satu, lepaskan satu. Bisa. Nah, kayak gini. Bisa kan? Jadi, terus kayak yang cara tadi juga. Habis itu kita angkat yang ini. Yang di sini kita angkat. Yang di bawah biru pokoknya kita angkat terus. Yang di bawah biru kita angkat terus ya. Supaya kita kunci bagiannya. Kayak gitu. Terus kita taruh lagi. Kita taruh. Ya. Kita taruh. Jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu. Sampai seterusnya. Jadi kayak pokoknya diangkatnya zigzag. Kalau ini diangkat, ininya jangan diangkat. Ini diangkat kayak gini. Ini diangkat. Nah, kayak gitu. Ini diangkat. Kalian bisa melakukannya. Nah, jadi kalian bisa praktek sendiri di rumah masing-masing dengan pantauan orang tua. Ingat, coba ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu mengenai cara menganyam beserta tahapan-tahapannya. Di sini tadi kita menganyam dengan kertas. Jadi Ibu harap kalian semua sudah mengerti dan juga bisa menganyam atau mempraktekkan anyaman dari kertas tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu anggap semua sudah mengerti. Dan Ibu harap semua sudah bisa benar-benar mempraktekannya di rumah. Karena tidak ada yang bertanya, jadi biarkan Ibu yang memberi pertanyaan. Untuk pertama, siapkan dulu bolpen dan juga buku kalian. Ambil satu lembar kertas. Di sini Ibu akan mendiktikan beberapa soal, beberapa pertanyaan. Jadi simak baik-baik dan berikan jawaban kalian yang menurut kalian itu paling tepat dan paling benar. Jadi semua sudah menyiapkan bolpennya? Baik. Jadi dengarkan baik-baik, Ibu hanya akan mengulangi mungkin beberapa kali, mungkin 1 atau 2 kali. Jadi perhatikan dan dengarkan. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini adalah mengatur bilah atau lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang merupakan kegiatan dalam berkarya. A. Membatik, B. Mengukir, C. Alat dalam menari, dan D. Menganyam. Ibu ulangi. Mengatur bilah atau lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang merupakan kegiatan dalam berkarya. A. Membatik, B. Mengukir, C. Alat dalam menari, dan D. Menganyam. Sudah? Semua sudah memberikan jawaban? Ingat, pilih jawaban yang paling tepat dan benar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Bahan yang dibuat untuk anyaman adalah kecuali, ingat, bahan yang dibuat untuk anyaman adalah kecuali A bambu, B ejeng gondok, C benang, dan D rotan. Sudah? Ibu akan memberikan waktu untuk memilah jawaban. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, kipas, tas, bakul, tikar banyak dibuat dengan teknik A. Membatik, B. Mengukir, C. Alat dalam menari, dan D. Menganyam. Kipas, tas, bakul, dan tikar banyak dibuat dengan teknik membatik, mengukir, alat dalam kecuali gitu. Bukan. Satu kali lagi, kipas, tas, bakul, tikar banyak dibuat dengan teknik A. Membatik, B. Mengukir, C. Alat dalam menari, D. Menganyam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, tapi Ibu akan memberikan waktu untuk pertanyaan ketiga tadi. Semua sudah memberikan jawaban? Baik, kita lanjut. Hasil kerajinan anyaman untuk kegiatan sehari-hari terbuat dari bahan A. Bambu, B. Ejeng gondok, C. Benang, dan D. Rotan. Hasil kerajinan anyaman untuk kegiatan sehari-hari terbuat dari bahan A. Bambu, B. Ejeng gondok, C. Benang, dan D. Rotan. Sudah? Baik, ayo kita ke soal terakhir, soal kelima. Jadi benar-benar pikirkan agar jawabannya benar-benar yang paling tepat. Yang kelima, salah satu contoh produk kerajinan dari bahan alam adalah A. Anyaman bambu, B. Ban mobil, C. Pelepah pisang, dan D. Ember plastik. Salah satu contoh produk kerajinan dari bahan alam adalah A. Anyaman bambu, B. Ban mobil, C. Pelepah pisang, dan D. Ember plastik. Sudah semua? Baik, bagus. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini tentang menganyam. Apakah kalian sudah paham? Bentar. Tapi di sini Ibu akan sedikit mengulang tentang materi tersebut. Jadi, menganyam merupakan suatu kegiatan mengatur bilah ataupun lembaran secara tindih-menindih atau silang-menyilang. Bahan yang bisa digunakan untuk menganyam itu ada daun kelapa, kertas, daun pandan, bambu, kulit binatang, rotan, dan juga kulit sintetis. Mutu kerajinan tersebut dapat dinilai dari keindahan, kekuatan, serta kesesuaian bahan dengan fungsinya. Adapun bahan yang dapat digunakan dalam anyaman ketupat ada daun pandan, daun kelapa, dan daun lontar. Anyaman yang terbuat dari kertas hanya cocok sebagai pajangan ataupun benda hias. Nah, jadi itulah sekilas sedikit tentang materi tersebut. Tadi kan kalian ada dapat tugas menjawab soal dan ditulis di kertas. Sekarang Ibu minta kalian mengirim foto kalian beserta jawaban tersebut ke sini. Terus siapa yang paling cepat mengirim dan jawabannya paling tepat akan mendapatkan hadiah. Nah, kalian penasaran kan seperti apa hadiah tersebut? Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kalau begitu Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya jawabannya. Jadi anak-anak, di sini ada 3 kota untuk 2 orang pemenang, 1 dari Ahwat dan 1 dari Ikhwan. Cara mendapatkannya sangat mudah. Jawab soal evaluasi yang dibacakan oleh Guru Halimah, serta tulis di kertas, lalu selfie dengan kertas jawabannya tersebut. Siapa yang paling cepat dan juga yang paling benar akan mendapatkan hadiah kota ini. Hanya untuk 1 orang Ikhwan dan 1 orang Ahwat ya. Ayo cepat.